Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah nikmat iman. Alhamdulillah masih melekat dalam diri kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tadi kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu kita rutin pekanan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini memberikan keberkahan untuk kehidupan kita dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, materi kajian kita, hadis arba'in yang ke-18 yang berjudul Taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Hadis yang ke-18 ini berjudul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Diriwayatkan dari dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ada kronologis atau sababul wurud atau latar belakang munculnya hadis ini. Sebagaimana disampaikan dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik pernah berkata, ba'atsan nabiyyu Mu'adzan ilal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia itu bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Wa idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanah, dan jika engkau melakukan suatu keburukan maka iringilah atau ikutilah dengan kebaikan. Faqala, maka kemudian
Anas bin Malik berkata, qultu, ya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ilaha illallahu minal hasanat, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk amal kebaikan? Qala, Rasulullah menjawab, hiya min akbaril hasanat. Iya, kalimat la ilaha illallah itu termasuk kebaikan yang paling agung. Nah, ini salah satu sababul wurud atau latar belakang munculnya hadis ini. Kemudian ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Kemudian Abu Dzar juga pernah meriwayatkan sebuah hadis. Dia pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Ajarkanlah kepadaku satu amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanah fa innaha asyru amsalihha. Apabila engkau Abu Dzar melakukan suatu keburukan, maka iringilah dengan melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kelipatannya. Qala, ya, kemudian Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk amal kebaikan? Qala, Rasulullah menjawab, hiya ahsanul hasanat. Iya, kalimat la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling baik. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dua hadis ini menjadi sababul wurud atau sebab munculnya hadis yang ke-18 yang baru kita baca tadi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat yang sangat indah sekali, wasiat yang sangat agung kepada dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sebuah wasiat, sebuah pesan yang agung ya kepada dua sahabat yang mulia ini, yang tentunya tidak khusus bagi mereka berdua, tapi juga diperuntukkan untuk umat Rasulullah, yaitu kita semuanya. Jadi wasiat yang disampaikan dalam hadis ini tidak hanya berlaku bagi Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, tapi juga berlaku untuk kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi, Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, beliau berpesan untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Takwa itu adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan, jalan untuk meraih keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi, ya. Dan takwa ini mencakup semua kebaikan, menghimpun semua kebaikan, dan bisa melindungi dari semua keburukan. Dengan takwa ini, maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 128, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, diberi janji oleh Allah akan mendapatkan rizki yang baik dan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini salah satu
yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu dia akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi, diberikan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia juga akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 120 juga menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan perlindungan dari tipu daya musuh-musuh mereka. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan seandainya kalian itu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dari tipu daya mereka. Nah, ini beberapa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya takwa dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Maka setiap Jumat itu ya, kalau kita perhatikan, khotib Jumat atau orang yang khutbah Jumat di awal khutbahnya itu pasti mengingatkan jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan pentingnya. Jadi setiap pekan, setiap Jumat diingatkan ya umat Islam agar senantiasa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, takwa itu apa? Takwa itu adalah sebuah ungkapan ya, sebuah kalimat, sebuah kata yang singkat tapi penuh makna. Ya, hakikat takwa itu adalah kata yang singkat tapi penuh dengan makna, yang mencakup apa saja yang dibawa oleh Islam. Ya, seperti akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Ya, ini takwa. Jadi kata yang singkat, satu kata ya, yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas sekali. Karena dalam takwa ini tercakup apa saja yang dibawa oleh Islam, seperti akidah, kemudian ibadah, muamalah ya, kemudian akhlak. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama kita salafus sholih memberikan sebuah definisi untuk takwa ini. Ya, mereka menyampaikan bahwa takwa itu adalah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakannya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufurinya. Ya, ini takwa. Ya, takwa yang pada intinya takwa ini adalah lebih mudahnya adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ayat yang senantiasa mengingatkan kita, mewanti-wanti kita untuk senantiasa bertakwa adalah dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Nah, ayat yang sangat luar biasa ya, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa takwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kita itu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian syarat untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan takwa atau senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memahami ajaran agama Allah. Ya, kita memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mengilmui setiap ibadah yang kita lakukan.
Setiap amalan yang kita lakukan itu harus kita dasari dengan ilmu. Maka disinilah pentingnya kita diperintahkan untuk selalu belajar. Ya, selalu belajar. Ya, selalu belajar. Selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperintahkan untuk selalu belajar, selalu mengilmui, ya, agar kita setiap aktivitas kita, ibadah kita, amalan kita itu berdasarkan ilmu. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, jadi orang-orang yang berilmu. Maka salah satu motivasi yang disampaikan oleh baginda Agung Rasulullah, ya, kepada kita agar senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mencari ilmu. Beliau pernah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Artinya apa? Artinya adalah bahwa orang yang menuntut ilmu, ya, itu dimudahkan masuk surga. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu nanti akan mendapatkan ilmu pengetahuan, dan ketika dia beribadah, ibadahnya itu didasari dengan ilmu, ya, sehingga inilah yang bisa memudahkan dan mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu kalau ibadah, kalau beramal tanpa didasari ilmu, bisa jadi itu salah kaprah. Kemudian yang kedua, ya, peluang untuk ditolak oleh Allah itu sangat besar sekali, ya, karena tidak berdasarkan ilmu. Ya, maka setiap aktivitas ibadah kita hendaknya itu memiliki ilmu, ya, sehingga ibadah kita itu menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wasiat yang pertama dari Rasulullah, yaitu tentang takwa.